Baiklah, saya mohon izin terlebih dahulu ke Bang Yoga, ke Pak Tommy, ke Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan pembina statistik sektoral 2024. Nah, depan hari ini terkait dengan pelatihan pembinaan statistik sektoral 2024, saya ditugaskan untuk memberikan materi yang sebenarnya adalah materi kalau kita lihat hanya kami yang terlebih dahulu mendapatkannya. Tetapi pada prosesnya nanti kita akan lebih baik berdiskusi untuk misalnya ada permasalahan yang perlu kita diskusikan atau selesaikan bersama. Nah, kegiatan statistik kegiatan statistik ini menurut Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 97 itu kegiatan statistik dalam hal memperoleh data statistik itu terdiri dari beberapa cara, yakni sensus, ya, sensus di mana semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu. Kemudian ada yang namanya survei, ini pencacahan sampel atau sebagian unit populasi untuk memperkirakan karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu. Nah, kemudian ada kompilasi produk administrasi, di mana dalam hal pengumpulan data statistik mengandalkan data instansi dan data tersebut dikumpulkan, diolah, disajikan, dan analisis didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Kalau saya kemarin nggak salah dengar, ada pertanyaan terkait dengan kompilasi produk administrasi dan perbedaannya dengan registrasi. Nah, kalau saya melihat ini prosesnya, kalau registrasi kan pendaftaran, kalau administrasi itu adalah produk produk dari data yang diolah yang digunakan untuk kepentingan administrasi atau instansi tersebut. Nah, ada juga cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Adanya internet dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data, contohnya dengan data registrasi akun media sosial, big data, data mailing, dan sebagainya. Khusus untuk statistik sektoral, mungkin berbeda dengan Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 2097. Kalau di situ disebutkan statistik sektoral itu diperoleh dengan sensus dan kompilasi produk administrasi. Nah, kalau di sini disesuaikan, statistik sektoral itu dapat diperoleh melalui survei dan kompilasi produk administrasi dan cara lain perlu penyelenggaraan statistik yang mengikuti GSDPM untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas. Nah, bagaimana jika uh, kegiatan itu mendata lengkap sebuah populasi yang dilakukan untuk kegiatan statistik sektoral, maka tidak bisa dikatakan sebagai sensus karena sensus merupakan kewenangan dari BPS, sehingga pendataan tersebut biasa disebut dengan pendataan lengkap, misalnya pendataan lengkap UMKM atau pendataan registrasi sosial ekonomi. Nah, kemudian proses bisnis, kita kemarin sudah berbicara tentang GSDPM, Generic Statistical Business Process Model. Nah, proses bisnis yang sesuai kerangka dan terminologi proses statistik yang harmonis. Dua, dua terminologi, ya, dua kata-kata yang merupakan inti dari kalimat ini adalah sesuai dengan kerangka dan terminologi. Maksudnya istilah-istilah yang terlibat dalam proses statistik itu haruslah harmonis atau bisa dikatakan standar. Nah, jadi dua, kerangkanya dan terminologinya, ya kan? Nah, satu kerangka kerja standar yang selaras dengan proses bisnis statistik yang umum menjadi rujukan NSO di dunia. NSO di dunia National Statistic Office, kalau di Indonesia itu BPS. Nah, kemudian kalau di negara lain seperti Australia ABS, atau saya pernah melihat juga kalau saat di Kucing itu kantor perangkat. Nah, itu yang dimaksud dengan National Statistic Office di dunia. Merupakan standar framework, GSBPM ini merupakan standar framework dan terminologi proses statistik yang harmonis. Kemudian, apa saja manfaat GSDPM? GSDPM itu bermanfaat untuk mengelola kegiatan statistik yang menjadi lebih mudah, menghasilkan data berkualitas, kemudian kerangka kerja untuk penyelenggaraan
kegiatan statistik, mendokumentasikan produk bisnis statistik, dan mengefisienkan biaya dan sumber daya lainnya. Merupakan manfaat-manfaat dari penerapan GSDPM. Nah, terkait dengan GSDPM kemarin, kegiatan statistik itu tidak hanya terbatas pada kegiatan sensus. Kemarin pada saat awal-awal pelatihan, ya Bang Dimas dari Sambas juga menanyakan tentang bagaimana tentang pendataan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah yang kebanyakan yang lazimnya itu menggunakan metode kompilasi produk administrasi. Nah, berikut ini merupakan GSDPM 5.1, di mana yang di atasnya adalah prosesnya, kemudian fasenya, ya, dan ada sub-sub proses, ya, ada fasenya, kemudian sub-sub proses. Di sini di BPS di bawah kalau kita lihat ada mengajukan rekomendasi statistik dan standar standar data bila perlu. Nah, perlu dipahami dari kata-kata ini mengajukan rekomendasi statistik dan standar data dalam kurung bila perlu. Bila perlunya ini merujuk kepada standar data mengajukan, tetapi untuk rekomendasi statistik ini tidak pada saat kondisi bila perlu, tapi memang harus dilaporkan ke BPS kalau menurut dengan peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana sifat dari GSBPM itu gitu? Sifat dari GSBPM itu tidak bersifat linear. Kemudian alur subproses tidak harus berurutan dan dimungkinkan adanya iterasi atau perulangan. Merupakan sebuah matriks sehingga terdapat banyak kemungkinan urutan subproses. Bagaimana misalnya tentang tidak bersifat linear, itu maksudnya adalah satu tahapan tidak harus selesai dulu, baru kita lanjut ke tahapan yang lain. Misalnya di BPS, kita biasanya uh, ada istilah ban berjalan, ya kan? Dokumen belum dikumpulkan semuanya, ya misalnya dalam pengumpulan data dokumen belum dikumpulkan, tetapi permulahan udah boleh dimulai kan gitu. Nah, itu maksud tidak bersifat linear. Kemudian alur subproses tidak harus berurutan dan dimungkinkan adanya iterasi. Jadi tidak adanya iterasi, tidak ada misalnya seperti ini. Kalau kita lihat yang di poin kuning di sini, 8.2 ini melakukan evaluasi, kemudian 4.3 ini adalah pelaksanaan pengumpulan data. Nah, jadi sebenarnya pengumpulan data itu atau bisa saja ya, bisa saja pada saat pengumpulan data kita melakukan evaluasi ya pada saat itu kemudian kita lakukan pengecekan kembali ke lapangan seperti itu. Jadi alurnya itu tidak strict harus rigid, urut dan sebagainya, tetapi harus memenuhi kaidah dan tetapi yang harus disampaikan bahwa urutan-urutan itu boleh acak tetapi logis. Kemudian merupakan sebuah matriks sehingga ada pilihan-pilihan yang merupakan sebuah matriks sehingga terdapat banyak kemungkinan pilihan subproses. Nah, misalnya kegiatan itu bersifat kompilasi produk administrasi, maka 4.1 bukan menjadi pilihan proses. 4.1 itu kan membuat kerangka sampel dan memilih sampel, jadi tidak bisa menjadi pilihan proses untuk misalnya kegiatan tersebut bermetode kompilasi produk administrasi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu uh, proses pertama dari GSDPM itu adalah specified need, yaitu penentuan kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, kemudian mengkonsultasikan, menetapkan tujuan dan sasaran output, mengidentifikasi konsep, memeriksa ketersediaan data, dan mempersiapkan proses bisnis. Nah, untuk identifikasi kebutuhan, merupakan langkah pertama dalam melakukan kegiatan statistik yang ditentukan dari perumusan masalah yang dikembangkan. Dengannya adanya identifikasi kebutuhan, penyelenggara kegiatan statistik dapat merancang tujuan dan metodologi yang akan digunakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, perlu kita sampaikan mengapa kegiatan statistik ini harus melahirkan sebuah indikator. Indikator ini lahir digunakan untuk melihat bagaimana permasalahan itu dipandang secara angka. Misalnya di suatu tempat ada permasalahan, kemudian kita ingin melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah indikator. Nah, indikator ini bagaimana cara memperolehnya? Tentu menggunakan
kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan statistik yang harus kita penuhi. Sehingga identifikasi awal statistik ini juga diperlukan baik berupa data maupun indikator, hal-hal yang dibutuhkan dari statistik tersebut. Kemudian melakukan konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, karena memang uh, intinya dalam forum statistik itu bahwa suatu kebijakan itu harus merupakan lahir dari sebuah kolaborasi pemerintahan yang tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Nah, konsultasi dan konfirmasi kebutuhan itu diperlukan ya dengan stakeholder melakukan konfirmasi rinci atas kebutuhan data statistik. Manfaat data statistik yang akan dikumpulkan harus dipahami secara detail agar penyelenggara statistik dapat mengetahui mengapa statistik itu diperlukan, apa yang diharapkan, kapan diseminasikan, bagaimana perhitungannya. Kemudian menentukan tujuan output statistik. Tujuan dapat berisi output yang diperlukan. Output statistik dirumuskan untuk menjawab kebutuhan pengguna, stakeholder, dan setelah tujuan ditentukan, perlu dilakukan kesesuaian antara output statistik yang diusulkan dan tujuan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan. Jadi, statistik itu tidak ujuk-ujuk kita melakukan kegiatan. Jadi, kita harus menentukan apa kebutuhannya, apa permasalahannya, dan bagaimana kita merancang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dalam penentuan kebutuhan ini, fase salah satu prosesnya adalah identifikasi konsep. Kemudian memeriksa ketersediaan data. Di mana? Di BPS sudah menyediakan platform, yaitu di Sirusa, kemudian ada di Romantik dan portal SDI. Untuk apa? Untuk menghindari duplikasi data, di mana apabila terjadi data duplikasi dan data dilakukan pengumpulan ulang, tentu ada biaya atau sumber daya yang berlebih yang harusnya bisa diefisiensi. Nah, dari konsepnya seperti itu, data yang tersedia dapat digunakan sebagai data pendukung terhadap hasil sensus atau survei. Kemudian mempersiapkan proses bisnis. Aktivitas pada tahapan subproses ini mendokumentasikan hasil temuan ataupun kesimpulan yang diperoleh dari subproses. Pada tahapan proses, penentuan kebutuhan dapat dalam bentuk ya proposal kegiatan, misal mungkin KK ya, KK untuk mendapatkan persetujuan untuk menerapkan proses bisnis statistik yang baru yang telah dimodifikasi. Berisi apa saja tentang proses bisnisnya, kemudian solusi dari atau proses bisnis yang diusulkan, kemudian terkait dengan biaya dan manfaat serta kendala eksternal yang mungkin terjadi. Ini bisa saja dalam bentuk dokumen kerangka ajuan kerja atau mitigasi risiko. Nah, isian proposal bersifat fleksibel, sesuaikan dengan kebutuhan dan jenis karakteristik kegiatan yang diselenggarakan. Nah, kemudian ada tahap desain, rancangan. Ya, tahapan ini harus dilakukan dengan benar agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Berikut subprosesnya. Kemudian subproses yang pertama ya, mengajukan rekomendasi statistik dan mengajukan standar data bila perlu. Nah, yang bila perlu ini merujuk kepada mengajukan standar data apabila standar datanya memang belum tersedia di perban atau di aplikasi SINDA. Tetapi untuk mengajukan rekomendasi itu adalah hal yang harus dilakukan. Dan perlu diingat kembali bahwa mengajukan rekomendasi ini berada di tahap perancangan, bukan pada saat tahap pengumpulan atau pada tahap diseminasi atau dilakukan ketika sudah ditagih sama BPS provinsi ya. Jadi mengajukan rekomendasi ini sebenarnya adalah tahap perancangan. Jadi awal-awal kan karena kita mungkin belum paham, termasuk saya belum paham ternyata rekomendasi ini sebelum kegiatan statistik itu dilakukan, surat rekomendasi dari BPS ini harus diterbitkan. Apa dasar hukumnya? Gitu. Dasar hukum melakukan rekomendasi itu PP nomor 51 tahun 1959 tentang penyelenggaraan statistik. Kemudian dikuatkan kembali dengan peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data. Pengajuannya kemana? Ke BPS melalui pelayanan statistik terpadu. Nah, apa sih tujuan dari rekomendasi ini? Gitu kan? Untuk menghindari duplikasi dalam penyelenggaraan statistik, kemudian mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan statistik yang teknis dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, akuntabilitasnya terjamin. Merancang output, yaitu rancangan tabel dan formulasi indikator statistik yang akan dihasilkan
dapat berupa dan tapi tidak terbatas pada tabel-tabel yang berisi tentang variabel tetapi masih dalam bentuk kosong. Itu merancang output itu salah satunya seperti itu, tapi tidak terbatas pada hal ini gitu. Kemudian merancang deskripsi variabel, ya, merancang nama kan, misal nama variabel kan nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Sebelumnya cek dulu standar data statistik nasional untuk setiap variabel, kemudian cek ketersediaan data di Indah. Kemudian merancang pengumpulan data, apakah menggunakan metode sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan lain sebagainya. Kan? Kemudian metodenya menggunakan wawancara, self-enumeration, atau observasi, dan moda. Moda pengumpulannya, papi, capi, cati, atau cawi. Kemudian merancang kerangka dan sampel. Apabila kegiatan itu dalam bentuk sensus atau dalam bentuk pendataan lengkap atau kompilasi produk administrasi, tentu kegiatan ini tidak akan dilakukan. Hal ini dilakukan ketika kita melakukan kegiatan statistik dengan metode survei. Nah, ini yang saya bilang bahwa banyak pilihan-pilihan dalam GSBPM, tidak rigid dan tidak strict bahwa kegiatan itu harus dilakukan semuanya. Itu tergantung kebutuhan, tetapi hal yang perlu ditekankan adalah proses-proses bisnis statistik harus dilakukan secara logis. Kemudian merancang pengolahan dan analisis, seperti editing, coding, dan validasi. Kemudian merancang analisis apakah menggunakan analisis deskriptif atau inferensial. Untuk karena di belakang nanti ada terkait dengan analisis, minta bantu Mas Pandi nanti saya ya, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu saya perlu ditambahkan Mas. Kemudian merancang sistem produksi dan alur kerja. Seperti ini, ya, adanya jadwal kegiatan, adanya SOP, ya. SOP kami pikir bahwa SOP bentuk yang seperti ini merupakan bentuk standar yang memang harus menjadi acuan untuk kita bersama. Kemudian tahapan pembangunan merupakan tahapan dari tahapan rancangan. Pada tahapan ini penerapannya, implementasi dari rancangan. Pada tahapan ini dilakukan pembangunan instrumen pengumpulan data, pembangunan komponen pengolahan dan analisis, pembangunan komponen diseminasi, pengujian sistem instrumen, dan proses bisnis, serta finalisasi sistem produksi. Saran atau rekomendasi yang diberikan pada tahap sebelumnya juga diterapkan pada tahapan ini. Nah, berikut ini subproses dari fase pembangunan. Ada 7. Kemudian menggunakan kembali atau membangun instrumen pengumpulan data. Menggunakan kembali ini susunan pertanyaan saling berkaitan satu sama lain secara logis. Oke, mengapa maksud menggunakan kembali seperti kuesioner Kusenas ya. Kusenas secara garis umum, walaupun ketika misalnya judulnya ditutup, kita tahu kalau itu dokumen Kusenas atau itu dokumen Sakarnas. Jadi menggunakan kembali dokumen khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang berulang tahunan atau pokoknya semua kegiatan yang berulang. Maka dokumen itu biasanya digunakan kembali atau membangun instrumen pengumpulan data. Pertanyaan yang mudah sebaiknya pada bagian awal kuesioner. Pertanyaan sensitif dan jawaban terbuka sebaiknya di akhir kuesioner. Gunakan pertanyaan secara singkat dan jelas, tidak bertele-tele. Jangan gunakan pasangan pertanyaan yang mengecek reliabilitas berpasangan tapi berlawanan. Misalnya ada pertanyaan di atas, setujukah Anda terhadap aborsi? Sementara di bawahnya dalam kuesioner yang sama ada pertanyaan, tidak setujukah Anda terhadap aborsi? Pertanyaan-pertanyaan berpasangan seperti ini biasanya digunakan untuk untuk mengecek reliabilitas. Apakah memastikan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden itu benar gitu kan, bisa dipercaya. Tetapi menggunakan pertanyaan seperti ini setidaknya bisa menjadi ada resiko, setidaknya ada 2. Resiko pertama itu bisa saja responden bingung apabila ditanyakan pertanyaan yang mirip-mirip sehingga terjadi yang namanya kesalahan persepsi dan kesalahan jawaban dengan pertanyaan seperti ini. Yang kedua, pada saat pengolahan bisa saja antara
pertanyaan satu dan pertanyaan dua, misalnya apakah setujukah Anda terhadap aborsi? Ya. Tidak setujukah terhadap aborsi? Ya. Maka pada tahap pengolahan ini akan menjadi sebuah masalah. Alih-alih menggunakan pertanyaan seperti ini, sebaiknya menggunakan pertanyaan yang jawabannya adalah setuju, tidak setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju, seperti itu. Perlu diperhatikan relevansi pertanyaan di kuesioner, tujuan responden, dan jenis studi. Uji coba, penyusunan buku pedoman. Hindari pertanyaan ganda, pertanyaan yang mengarahkan, pertanyaan yang sensitif, pertanyaan yang menakut-nakuti. Menggunakan kembali atau membangun komponen pengolahan dan analisis. Tentu menggunakan kembali ini akan uh, meringankan biaya daripada kita membangun ulang atau membangun sesuatu yang baru gitu. Jadi bisa digunakan misalnya memang ada rancangan sintak SPSS yang bisa digunakan bisa digunakan kembali seperti itu. Kemudian membangun komponen diseminasi, menyusun bisa dibaca. Nah, dalam fase ini ya ada juga yang namanya konfigurasi alur kerja. Berikut ini salah satu contoh bentuk dari konfigurasi alur kerja. Kemudian pengujian sistem produksi, pengujian terhadap komponen dan alur kerja yang sudah dibangun. Pengujian tidak hanya dilakukan secara individual pada masing-masing komponen, tetapi juga mencakup pengujian terhadap interaksi antar komponen dan memastikan bahwa sistem produksi dapat bekerja dan berfungsi dengan baik. Biasanya uji tes ya, tes pengujian terhadap aplikasinya, atau pilot survei kalau di lapangan. Kalau di lapangan kan pilot survei misalnya. Biasanya pengujian uh, proses bisnis ya, bisnis ini dilakukan melalui pilot survei. Ini pilot survei atau uji lapangan dalam skala kecil. Nah, ini termasuk pada tahapan pembangunan buat ya. Mencakup pengujian metode pengumpulan data, uji kuesioner, pengujian pengolahan, pengujian analisis, dan pengujian diseminasi. Bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki, sekaligus memastikan bahwa keseluruhan proses bisnis tersebut dapat terlaksana dengan baik. Memungkinkan penyelenggara kegiatan statistik untuk kembali ke tahapan-tahapan sebelumnya dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan. Kemudian finalisasi sistem produksi ya, memastikan bahwa semua komponen yang telah dibangun, baik yang sudah ada maupun yang baru, dibuat berfungsi dengan baik dan siap digunakan pada proses statistik. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada proses ini adalah penyusunan dokumentasi tentang komponen proses bisnis, termasuk penyusunan dokumentasi teknis dan panduan. Kemudian pelatihan kepada pengguna, kemudian pemindahan komponen-komponen proses bisnis ke lingkungan produksi dan memastikan bahwa proses bisnis tersebut berjalan atau berfungsi sesuai harapan. Contohnya pada saat pembuatan aplikasi, ya misalnya aplikasi pengumpulan data yang awalnya menggunakan server lokal, developer, kemudian pada proses ini server tersebut atau sistem tersebut dipindahkan ke server produksi atau server yang akan digunakan pada tahapan di lapangan. Dan memang harus dipastikan bahwa proses bisnis tersebut berjalan dan berfungsi sesuai harapan. Kemudian lanjut, rincian kegiatan pengumpulan, membuat kerangka sampel dan memilih sampel, menyiapkan kerangka sampel dan melakukan penarikan sampel, kemudian persiapan pengumpulan data, melatih petugas, menyiapkan petugas, kemudian menyiapkan sumber daya instrumen, menyiapkan sumber daya penjaminan kualitas, menyiapkan protokol manajemen data. Jadi pelatihan pada subproses persiapan pengumpulan data pada fase pengumpulan. Nah, kemudian fase pelaksanaan pengumpulan data. Kalau kami di BPS Kabupaten ya, Kabupaten Kota memang kita lebih banyak melakukan ya beraktivitas pada fase ini, fase khususnya untuk proses pelaksanaan pengumpulan data. Apa saja yang dilakukan? Sosialisasi mengenai pengumpulan data, ya kita sering melakukan sosialisasi,
kemudian melakukan pengumpulan data itu sendiri, melakukan monitoring dan penyusunan laporan progres pengumpulan data, melakukan tindak lanjut terhadap kasus non-respon. Kemudian finalisasi pengumpulan data, penginputan dan penyimpanan data capture secara manual atau otomatis, analisis metadata coba untuk mempelajari. Putus lagi. Bentar ya, ditunggu dulu. Sudah ya? Oke, maaf. Kemudian lanjutkan finalisasi. Nah, kemudian ada secara manual ataupun otomatis. Di sini otomatis apa gitu kan? Misalnya kegiatan pengumpulan data itu digunakan melalui CAPI gitu. Maka apa ya? Proses pengelolaan data itu langsung dilakukan. Pakai WiFi apa? Ya udah, Sukmas siapin aja bahan-bahannya ya nanti ya. Oke. Kemudian eh, proses pengolahan ya, integrasi, klasifikasi pemberian dan sampai dengan finalisasi file data. Nah, perlu diperbaiki kalau menurut saya ini panahnya kebalik ya. Panahnya seharusnya dari integrasi data, klasifikasi ya, itu panahnya mungkin perlu direvisi untuk apa? Untuk slide-nya. Nah, integrasi data ini ya, data yang telah diintegrasikan lalu dicatat. Data. Untuk integrasi data, kita lihat saja yang di bagian biru. Karena kalau di bagian ini saya tidak bisa menjelaskan yang ada tulisan yang data yang telah diintegrasikan itu mungkin setelah diintegrasikan gitu. Tapi pada tahapan integrasi data ini menggabungkan data yang berasal dari dua dan lebih ya sumber, baik bersumber dari internal maupun eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh dari dalam, sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi penyelenggaraan statistik. Nah, kalau contohnya di BPS itu kita pernah ya Bang Yoga untuk melakukan pengeluaran itu mengintegrasikan antara data pengolahan dengan data Wilkenstadt untuk mengecek data tersebut gitu. Diintegrasikan dengan menggunakan misalnya ID-ID tertentu sehingga data itu bisa digunakan bersama-sama untuk tujuan tertentu. Kemudian contoh ya dari survei ini ya tentang produksi hasil tangkapan ikan melakukan pengumpulan data melalui unit-unit tempat pelelangan ikan. Ya. Setelah dilakukan, hasil pencacahan masih memerlukan informasi jumlah nelayan yang terdaftar di setiap kapal terpilih tambel. Nah, surveinya sudah dilakukan, tetapi diperlukan data lain, yaitu jumlah nelayan yang terdaftar di setiap kapal atau terpilih sampel. Ini misalnya mungkin untuk melihat, oke, okay, dalam satu kapal itu menghasilkan produksi ikan sekian, tetapi ada penelitian yang ingin melihat
satu kapal itu dilihat dulu kalau berdasarkan kapal atau berdasarkan nelayan. Kalau produktivitasnya dilihat berdasarkan nelayan, tentu kita butuh tahu informasi berapa nelayan yang ada di kapal tersebut. Jadi kayaknya karena itu tidak ditemukan, maka diperlukan data lain. Data itu terintegrasi untuk memperkaya dan mempertajam analisis. Kemudian proses klasifikasi dan pengkodean, mungkin ini sudah sering kita lakukan, me, apa, merubah dari bentuk penjelasan ke dalam kode-kode tertentu. Biasanya dilakukan oleh PML, ya, karena ada proses editing coding itu sebenarnya masuk ke proses bisnis pengolahan. Kemudian review dan validasi terhadap data-data yang telah diinput, ya, untuk mengidentifikasi potensi masalah dan kesalahan dan ketidaksesuaian seperti pencilan, non-respon item, dan terjadi kesalahan pemberian kode. Validasi dapat dilakukan berulang kali. Biasa kita diminta sama Bang Yoga untuk merevalidasi, Bang Yoga, Bang Angga, ya, Bang Dimas, ya, untuk merevalidasi data. Kalau saya ada pengolahan data di kabupaten. Nah, meskipun validasi dikategorikan dalam tahapan pengolahan, namun dalam prakteknya beberapa elemen validasi dapat diterapkan pada tahap pengumpulan data, terutama pada moda pengumpulan data yang menggunakan bantuan komputer seperti CAPI atau CAWI. Jadi prosesnya terintegrasi langsung antara pengumpulan dan pengolahan. Kemudian edit dan imputasi. Ketika data tidak dianggap benar atau ada data kosong tidak wajar, maka dapat dimasukkan satu nilai baru atau dilakukan penghapusan pada data yang tidak wajar, tentu dengan prinsip-prinsip keilmuan yang sudah ada, gitu kan. Misalnya dengan regresi atau dengan angka yang sering muncul, dan tentu ada arahan-arahan biasanya terkait dengan imputasi ini. Menentukan apakah akan menambah atau mengubah data, memilih metode yang akan digunakan, menambah atau mengubah nilai data, menuliskan kembali nilai data yang baru ke dalam set data, dan tidak punya bisa nggak? Oke. Okay. Bahwa data yang ada telah diubah, kemudian membuat metadata dan proses editing dan imputasi. Oh, tadi saya karena mungkin mati ya. Di sini juga ada hal yang penting, yaitu analisis metadata dan paradata. Analisis metadata di sini maksudnya melihat bahwa memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan metadata, misalnya dalam hal satuannya. Kalau memang dalam hal satuannya dalam bentuk ton, maka setidaknya ada early warning, ya, peringatan data tersebut harus sesuai dengan satuan, gitu. Kemudian bisa saja melakukan analisis paradata. Paradata ini adalah data yang diperoleh tetapi tidak disebutkan secara eksplisit sebagai bagian dari data tersebut. Misalnya pengumpulan data Susenas, data apa saja yang dimaksud dengan paradata di sini adalah misalnya kendala di lapangan, kemudian berapa kali responden itu ditemui, baru kita dapat data secara lengkap. Nah, itu data-data yang digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selain metadata, isi dari konten kuesioner tersebut juga ada yang namanya paradata. Data-data yang tidak secara eksplisit disebutkan sebagai bagian dari data yang sedang dikumpulkan. Nah, selanjutnya membuat metadata dan proses editing, ya, ada proses editing dan imputasi. Yang menuliskan kembali nilai data baru, ya, biasa kalau saya itu disebut diingatkan Bang Yoga gitu. Kalau flagnya tuh jangan dibilang sesuai lapangan, sesuai kondisi lapangan. Itu tetap Bang Yoga WA saya itu. Kalau dikasih flag kita udah imputasi sesuai kondisi lapangan. Bang Yoga minta biasa dijelaskan gitu. Nah, ini merupakan bentuk dari peningkatan kualitas pada proses pengolahan. Jadi benar-benar dijelaskan gitu.
Dilakukan pembentukan variabel dan unit statistik baru yang secara eksplisit tidak disediakan dalam pengumpulan data tetapi diperlukan untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Ini misalnya seperti kegiatan apa ya? Coba mohon dikoreksi Bang Iza kalau saya salah. Itu SBR kemarin kita hanya mengumpulkan data pengeluaran ya di blok itu pengeluaran dan pendapatan. Tetapi kita juga ingin melakukan penyesuaian atau melihat pengecekan kewajaran dengan melihat laba ya. Jadi pengeluaran pendapatan dikurang dengan pengeluaran untuk menghasilkan data keuntungan. Nah, itu kan tidak disebutkan di kuesioner, tetapi bisa didapatkan dengan cara melakukan perhitungan aritmatik dari data-data yang sebenarnya sudah tercantum di kuesioner. Misalnya kita ingin mendapatkan data pendapatan, maka tinggal dikurangi data laba atau keuntungan, maka dikurangi pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Maka terbentuklah variabel yang baru. Kemudian unit statistik, misalnya kita ingin melakukan analisis rumah tangga, tentu kita berangkat dari pengelompokan penduduk ya per jiwa, kemudian diubah menjadi rumah tangga seperti itu. Pembentukan variabel baru dapat dilakukan dengan menerapkan rumus aritmatik ke suatu variabel atau lebih yang sudah ada dalam satu set data dengan menerapkan asumsi model yang berbeda. Pembentukan variabel dapat terjadi secara berulang karena ada kemungkinan beberapa variabel turunan diperoleh dari variabel turunan lainnya. Ini misalnya ya yang tadi ya, kayak misalnya keuntungan ya. Keuntungan kan pengeluaran dari adalah hasil dari pengurangan pendapatan dikurangi pengeluaran mendapatkan keuntungan. Sekarang kita mau melihat variabel rasio keuntungan. Jadi kan keuntungan dibagi dengan apa pengeluarannya gitu mungkin ya, atau pendapatannya Bang gitu Arif, kan. mohon maaf Hah? Bang Arif, waktu Oke. Oke. dicek. Berapa menit lagi, Bang? Oke, pengolahan kemudian uh, saya langsung aja nih penimbang dan menghitung agregat dan melakukan finalisasi ini mungkin di pusat ya atau di provinsi saya tidak tahu karena uh, bisa dijelaskan mungkin lebih lanjut. Kemudian draft output ya memeriksa memeriksa ya data mentah ke dalam bentuk output yang akan ditampilkan. Kemudian menvalidasi memeriksa subproses ini fase di mana dilakukan pemeriksaan dan validasi kualitas yang dihasilkan. Kalau hal ini dari sini kan kita udah bisa membaca ya, cuman kita lihat dulu hal-hal yang kurang familiar. Eksistensi, kebutuhan jika ada. Oke. Kemudian interpretasi dan menjelaskan output pada subproses ini diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai output statistik yang dihasilkan, mengevaluasi seberapa baik atau statistik mencermin ekspektasi, melihat statistik dari berbagai perspektif, dan melakukan analisis mendalam. Nah, ini penerapan disclosure control, ya, itu bisa intinya data individu jangan sampai kebuka gitu. Jangan sampai kebuka, misalnya nick dan nama itu kalau data-data yang bersifat agregat jangan sampai dipublikasikan nama dan orangnya. Ini yang kalau dicontoh dari contoh dari pusat ini terkait dengan penyakit ya. Kalau misalnya di suatu daerah klinik suatu daerah terdapat satu klinik dan mudah untuk diungkapkan siapa yang apa ya siapa yang menjadi pasien di situ gitu karena uh, mungkin itu adalah informasi yang sensitif. Kemudian ini merupakan tahapan finalisasi output. Uh, Kemudian tahapan diseminasi ya, memformat data dan metadata agar siap dimasukkan ke dalam sistem output, memasukkan data dan metadata agar siap dimasukkan ke dalam sistem output yang memastikan bahwa data sudah terhubung dengan metadata yang sesuai. Kemudian memproduksi produk diseminasi menghasilkan produk diseminasi sebagaimana yang telah direncanakan pada tahap pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian proses manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan mengelola dukungan pengguna.
Dan proses pengumpulan pada fase evaluasi, ada proses mengumpulkan masukan untuk evaluasi, melakukan evaluasi, dan persetujuan terhadap rencana aksi. Ini salah satu contohnya ya, evaluasinya, outputnya ya, suatu proses penilaian sistematis untuk melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Tahapan EPSS, tahapannya kemudian predikat hasil dari outputnya ya. Kemudian output wujud dari outputnya adalah indeks pembangunan statistik dan rekomendasi pendekatan penyelenggaraan statistik sektoral. Itu berdasarkan dari evaluasi untuk penyelenggaraan atau perbaikan kegiatan tersebut untuk di masa depan. Bang Yoga, sudah selesai Bang Yoga ya? Ini ya. Sudah selesai tuh Bang Arif. Siap. 845 tuh. Udah ya. Lanjut itu gimana Bang? Tanya jawab dulu. Gimana Bapak Ibu? Silakan. Ada diskusi, masuk kita sesi diskusi. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan. Saya mau nanya, Mas Arif, Silakan, Mas Pandi. nggak apa-apa nanya bawah sama atas tak apa nih, biar kompak. Jeruk makan Ini, jeruk itu Mas Pandi. saya melihat ini kan bagian kita menyampaikan tahapan GSBBM tadi ke stakeholder kita lah, istilahnya OPD yang akan atau dinas yang akan kita ini ya. Akan kita bina. Ini idealnya seperti ini. Ada 7 tahapan dari identifikasi kebutuhan sampai dengan evaluasi. Kalau saya memposisikan sebagai OPD, saya sebagai dinas nih, saya mendapatkan ini, itu muntah. Kenapa muntah? Bingung saya. Jangan nih, kita sendiri muntah. Kenapa tidak kita buat? Ya gampang aja. Maksudnya gini, gampang dalam artian, sorry saya buka dulu kamera ya. Ya gampang aja. eh Misalnya kita mau membuat apa? Tadi ada contoh survei hortikultura. Itu cuma di bagian sub ada flowchartnya. Tetapi sebenarnya teman-teman dinas itu yang dibutuhkan bukan itu. Tetapi Pak, saya pengen kompilasi kompromin produk ini. Alurnya seperti apa sih? Barangkali kalau diperbanyak kayak gitu, contohnya dari identifikasi sama sampai evaluasi mungkin orang akan lebih paham. Atau saya pengen melakukan survei nih. Survei apa misalnya? Kepuasan pelanggan misalnya seperti itu. Apa yang perlu mereka siapkan dari awal sampai akhir. Dan sebenarnya apa yang disampaikan Mas Arif tadi betul sih secara teori. Maksudnya tuh runtutnya runut, runut, tetapi akan sulit dicerna dan diimplementasikan, menggambarkan ya untuk dipraktekkan masih di angan-angannya agak susah karena saya membayangkan saja saya yang baru di PS saja untuk tadi merumuskan dari 1 sampai ke 7 aja agak sulit. Barangkali ke depan ini sekedar ini ya apa unek-unek saya bagaimana nanti kalau kan kabupaten kota ya bareng-bareng lah buat di mana ada contoh aplikatifnya dari penerapan GSBBM ke dinas. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tadi di yang tahapan yang kedua tadi apa? Setelah identifikasi tadi. Eh Jangan loh. Hah? Jangan. Lupa saya. Pokoknya disitulah itu apa istilahnya rekomendasi itu di rekomendasi statistik dan metadata gitu kan nggak salah ya. Jika diperlukan, ini aneh sebenarnya. Oh, itu yang akan kita kejar kok jika diperlukan. Jadi ya sebenarnya ya harusnya ada barang itu karena bagaimanapun kita sebagai pembina data seharusnya masuknya di situ. Kalau tiba-tiba tidak ada itu, barangkali nanti seperti yang disampaikan paparan kemarin itu dari sekian ribu yang data yang dikumpulkan baru sekian yang ada rekomendasi. Ya, iya betul karena kita aja menyampaikannya di poin 2 jika perlu. Itu mungkin barangkali apakah itu koreksi atau seperti saya nggak tahu apa memang nggak dianggap memang nggak terlalu penting atau seperti apa. Harapannya ya kita sesuai inilah kalau memang rekomendasi perlu itulah bagian bukti bahwasanya BPS hadir dalam setiap pengumpulan data oleh Dinas OPD. Kan intinya itu kan kehadiran BPS
biar teman-teman OPD dinas itu pengumpulan datanya setidaknya sesuai dengan aturan ya perstatistikan ya dari GSBBM tadi. Mungkin itu Bang Arif, mohon maaf kalau ada yang nggak nyambung ya karena orang baru. Terima kasih. Silahkan langsung dijawab, Bang Arif. Ini tadi, saya nanti kekurangan aja lah Mas ya. Oke, yang pertama nih Mas, memang pelatihan ini kalau nggak bingung nggak berarti kayaknya kan. Jadi begini Mas, mengapa kita bahas ini di pelatihan? Karena pelatihan ini kan pelatihan pembina statistik sektoral. Jadi sebelum kita terjun untuk membina orang, ya untuk membina OPD, tentu kita harus mengetahui dan paham betul apa yang akan kita ajari. Nah, kalau kata orang tuh Albert Einstein ya bilangnya kalau misalnya kita bisa merumuskan sesuatu yang rumit menjadi bahasa yang sederhana, itu bahasa sederhana itu yang kita sosialisasikan ke PPD. Nah, akan tetapi kegiatan hari ini memang kita bikin bingung dulu. Kita bikin bingung dulu proses-proses statistiknya kita kupas ya. Kemudian nanti teman-teman bisa bagaimana cara itu masing-masing kemampuannya kan, bagaimana cara memudahkannya atau menyampaikan dengan mudah sehingga mudah untuk diterima oleh OPD dan itu mungkin diskusinya itu bisa berjalan ya bukan ya istilahnya mungkin nanti bisa dilakukan setelah teman-teman sudah tahu dan paham bagaimana proses bisnis statistik yang harus dilakukan tuh nanti bagaimana cara menyampaikan ke OPD dan memang betul Mas kalau bisa langsung dengan contohnya kalau bisa langsung dengan contohnya. Misalnya kegiatannya kompilasi produk administrasi ya. Apa sih misalnya kayak identifikasi kebutuhan dari kompilasi produk administrasi. Misalnya kami kemarin tuh mereka nanya kompilasi produk administrasi data kebencanaan Mempawah. Apa sih identifikasinya, identifikasi kebutuhan, mengapa data kebakaran itu dibutuhkan, itu ada tercantum dalam RPJMD ya, rencana jangka panjang itu ya punya pemerintah daerah. Nah, itu disebutkan bahwa salah satu data yang dibutuhkan itu adalah data kebencanaan. Nah, itu termasuk juga ada kebutuhan data tersebut. Kita bahasa-bahasakan yang mudah gitu. Kemudian tentang rancangannya gitu. Kita contohkan ini kayak KK ini atau tornya apa seperti ini kayak gitu. Contoh yang ada di BPS misalnya. Nah, kemudian yang kedua itu makanya saya tadi itu Mas kan dibilang tuh di proses perancangan itu sebenarnya GSBPM itu kan sifatnya nasional. GSBPM itu sifatnya internasional. Cuman di kita gitu di Indonesia itu diberikan ke BPS gitu kan, diberikan ke BPS untuk tanggung jawab terkait dengan menjaga GSBPM itu. Dan BPS itu menambahkan nih, kayak ada menambahkan, makanya di panah kayak panah menambahkan di situ ada rekomendasi dan standar data jika diperlukan. Jika diperlukan ini merujuk kepada standar data. Kita sebutkan dari kalau redaksinya itu adalah mengajukan rekomendasi dan standar data jika diperlukan. Jika diperlukannya itu merujuk kepada standar data. Tetapi rekomendasinya itu harus dilakukan. Nah, kayak gitu Mas. Kalau saya sebut pahami darinya harusnya sih mengajukan rekomendasi, kemudian kalimatnya dibedain. Mengajukan standar data jika diperlukan gitu. Karena standar data bisa saja tidak ada gitu di standar data yang sesuai dengan Perban gitu. Jadi bukan menurut saya. Jadi memang proses bisnisnya rekomendasi itu harus dilakukan dan saya kemarin nanya kepada fasilitator yang di Pusdiklat, kami kalau saya selama ini rekomendasi itu dilakukan pada saat pengumpulan. Kita tahu misalnya mereka melaporkan ada kegiatan statistik aja sudah ya, apalagi mau membuat surat rekomendasi. Makanya yang ada namanya bisa jemput bola.
jemput bola, surat rekomendasi, dan jemput bola itu biasanya terrealisasinya tengah tahun atau pada saat kegiatan pengumpulan datanya sudah berlangsung gitu. Nah, itu sebenarnya prosesnya ada proses yang tidak logis di situ. Perencanaan dan pengajuannya belum belum selesai tapi kegiatannya sudah jalan. Nah, itu infonya akan ditertibkan oleh tim DPS RI hal itu gitu. Jadi dipastikan bahwa tanggal pengajuannya memang di awal tahun atau pada saat perancangan. Nah, jadi saya sendiri ya memang sama tim kerja ya Mas ya, kita ya Mas ya. Memang rekomendasi dan metadata statistik kita harapkan pada bulan Januari ini sudah selesai semua. Jadi biar biar proses bisnis statistiknya kita lakukan sesuai dengan GSDPM yang bagaimana yang harmonis, yang sistematis dan koheren gitu. Mungkin dari saya seperti itu Mas. Gimana Mas? Mas Supandi, kalau Mas diskusi aja ya Mas ya. Iya, ya setuju saya. Tadi dibilangkan GSBPM itu nggak boleh urut. Nggak urut nggak apa-apa. Yang penting Ya. logis. Berarti kan nggak urutnya diambil, logisnya nggak dapat. Kan gitu kalau tengah tahun. Nah, mau saya Ya. seperti itu. Dalam artian ini memang betul. Kita dikasih yang teori yang 7 tahapan secara detail memang betul. Tetapi barangkali dalam implementasi kita dalam pembinaan, barangkali ini kan pasti nanti kita sampaikan ke OPD terkait kan materi ini. Kan nggak hanya berhenti di sini mau saya. Ini tuh bahasanya nanti jangan seperti itu. Saya juga bingung kenapa barang ini kan kebiasaan. Nggak hanya ini sih. Semua materi pelatihan-pelatihan kita itu sifatnya teoritis. Nah, padahal di akar rumput itu maunya secara teoritisnya disampaikan, tapi sederhananya seperti apa sih? Jadi kita membayangkan, memposisikan bukan sebagai seorang BPS-nya, kita memposisikan sebagai orang yang akan menerima materi. Saya setuju dengan Bang Arif tadi. Artinya nanti dalam penyampaian itu harus dihitungkan. Tapi kenapa kok dalam penyampaian? Kenapa nggak dirancang dari awal aja gitu loh? Di bahan materinya seperti itu. Tapi prinsipnya saya setuju. Intinya ya nanti kita sampaikanlah sesuai dengan apalah bahasa-bahasa yang mulai dicerna. Kemudian harapannya ya berarti bagian dari pembinaan tadi udah dapat poin tuh Bang Arif. Harus di awal tahun kan seperti itu. Itu aja Bang Arif. Terima kasih. Menambahkan, Pak Arif. Jadi Ya, ini Bang. nanti ini sesuai kemarin juga pelatihan memang materi ini dirancang untuk pembina dulu ya. Jadi memang kita juga nanti ketika melakukan pembinaan itu kan ada yang pembinaan tematik, ada pembinaan yang memang sudah skopnya khususnya untuk fokus OPD yang akan mengikuti EPSS, dan kemudian juga nanti ada pembinaan mungkin yang untuk 45 indikator strategis pembangunan itu. Jadi memang eh, materi yang sudah kita ajarkan sekarang itu bukan plek tiplek, berarti nanti 5 kali pembinaan materinya hanya ini aja gitu. Bisa jadi nanti Bapak Ibu harus membuat materi sendiri yang khusus gitu, tematiknya nanti itu. Jadi memang tidak bisa kita paksakan materi yang untuk membina juga untuk materi yang untuk kepembinaan statistik sektoral ke OPD-nya nanti. Jadi memang harus membuat lagi. Di BPS Provinsi sendiri kami juga nanti akan membuat sepertinya khusus, apalagi kami nanti juga ada tematik ya, ada roadshow juga keliling ke OPD-OPD untuk melakukan pembinaan sektoral khusus ke masing-masing OPD juga. Kami nanti mungkin bisa di-share juga bahan-bahan yang sudah ada di BPS Provinsi. Kami juga misalkan yang tahun 2024 kemarin juga ketika melakukan pembinaan statistik sudah saya sampaikan sebelumnya juga, materinya juga bukan ketika membina statistik bukan langsung ke GSBPM ya gitu. Kita maksudnya ke IKU dulu. IKU kepala dinas itu seperti apa sih? Nah, nanti baru kemudian turunannya. Oh, dari IKU ini butuh data sektoral ini nih sebagai penunjang bahan. Oke, dari data sektoral ini nanti kaitannya untuk ngambil kebijakan seperti apa? Harusnya melakukan apa nih data-data sektoral guna menunjang data-data makronya seperti itu. Ada nanti kalau nanti mungkin kita di-share, dikumpulkan khusus kali ya nanti materi-materi pembinaan yang sudah dilakukan BPS Provinsi nanti. Atau mungkin dari kabupaten kota lain yang sudah melakukan pembinaan juga bisa sharing situ nanti. Jadi kayak tempat knowledge repository-nya kali ya nanti ya bisa berbagi pengetahuan di sana. Oke, Sip, itu Bang aja Arif. Mas Pandi. Sip. Oke, sip. Itu tambahan dari saya mungkin. Oke, sip. Mengingat waktu juga terbatas, ini kita tahan dulu ya pertanyaannya. Kita nanti banyak-banyak pertanyaan nanti dimasuk di sesi diskusi umum dulu aja.